Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya semoga selalu dalam keadaan yang sehat, baik-baik aja. Bertemu kembali sama saya, Hana di Taiwan. Mungkin cukup lama saya tidak buat video, 5 atau 6 bulan ya, terhitung kayaknya sih. Semenjak saya pindah dari kontrakan yang lama, yang saya jualan mie itu, nggak pernah upload lagi video. 5 bulan terakhir ini kami pindah rumah kontrakan. Dari kontrakan yang kemarin sempat kami jualan mie, terus sekarang kami tinggal di satu buah rumah. Jadi kami sekarang nggak jualan mie lagi, nggak usaha lagi. Tapi saya di sini di dapur sendiri aja di dalam, saya masak-masak masakan Indo. Terus kalau siang saya antar-antar ke teman-teman anak TKI sekalian. Jadi gitu aja sekarang yang saya lakukan setiap harinya. Ya, waktu jualan mie cukup apa ya? Jualan cukup up and down ya. Jadi ada kalanya hari itu rame, ada kalanya hari itu juga sepi. Ditambah kami juga memang berdua nggak ada pengalaman untuk jualan. Kalaupun ada juga kokohnya suami, sudah sekitar 30 tahun lebih itu berjualan mie apa ya? Mie sapi lah, kalau di Taiwan tuh mie sapi. Nah, kalau kami sih pada dasarnya nggak pernah ada basic jualan atau buka toko gitu di Taiwan. Jadi memang pada saat 2 tahun lalu tuh saat rumah mertua harus dijual karena memang itu rumah warisan kan, dan di dalamnya itu ada 2 nama, yaitu nama adiknya dan juga nama suami. Jadi kan waktu itu mereka yang mau membeli rumah itu, jadi kita harus keluar. Sebelumnya ada pembicaraan bahwa kalau kita yang mau beli rumah itu, ya dari pihak adiknya yang keluar dari rumah itu, tapi kalau misalnya adiknya yang ingin membeli, ya kita yang keluar dari rumah itu. Karena jujur kalau di dalam satu rumah itu ada 2 keluarga yang tinggal kan kurang nyaman ya gitu. Karena setiap kita kan memiliki aturan sendiri, kita maunya bersih atau kita maunya rapi atau maunya seperti apa di rumah. Tapi kan kalau ada orang lain yang tinggal, mereka juga ya seperti seenaknya di rumah itu, dan mungkin juga kita kurang senang gitu. Jadi ya pada saat itu nggak ada ribut atau apa, hanya saja dibicarakan secara kekeluargaan. Kalau pihak sana yang mau membeli, kita yang keluar gitu. Tapi kalau kita yang mau membeli, ya dari pihak adiknya yang keluar. Tapi pada saat itu adiknya dan juga anak-anaknya bersepakat untuk membeli rumah mertua. Jadi kita bertiga yang keluar dari rumah itu sekitar mungkin 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu mungkin lah. Jadi pada saat keluar itu kita kita memutuskan untuk berjualan gitu. Suami bekerja dan saya yang menjaga toko. Jadi waktu itu kita cari tempat dan kita dapat tempat yang di depan jalan besar seperti itu. Nah, kita coba buka dengan uang sewa 20.000 NT 1 bulan. Kalau di rupiah itu sekitar 10 juta 1 bulan uang kontrakannya. Kalau di Indonesia itu 10 juta itu mungkin 1 tahun ya, tapi kalau di sini hitungannya per bulan gitu. Di sini tuh kisaran antara 7 sampai dengan 15 juta uang sewa 1 bulannya gitu. Kalau tempat saya dulu itu 10 juta sebulan, ya memang sih cukup lumayan mahal ya. Tapi kalau kita bicara tempat yang lebih bagus dan lebih strategis deket banget sama pasar, itu 1 bulan bisa 15 juta. Jadi pada saat itu kami mencoba untuk membuka usaha, juga salah satunya dari masukan dari kokonya suami, yaitu sempat bilang, dagang aja gitu kan. Dia kan ada jualan mie sapi, tahu bau. Taiwan itu terkenal sama tahu busuknya. Jadi kokonya suami juga ada jual di situ. Jadi waktu itu sempat dia bilang,
jualan mie aja katanya. Nanti dia bantu gimana cara mengelola daging daging babinya, cara mengelola yang lain-lain lah seperti itu dia mau ajarin kita. Jadi waktu itu sempat pas kebetulan banget nemu toko itu di pinggir jalan. Jadi ya udah kita putuskan untuk coba berjualan dengan keterbatasan ilmu yang kita juga memang gak punya gitu kan. Jadi kita ya udah kita nekat untuk buka. Pada sebenarnya sih saya rasa semua orang yang baru membuka usaha juga pasti seperti punya satu pemikiran ya mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan jalan terus, mudah-mudahan untung terus kan seperti itu ya, nggak ada yang mau rugi ya kan. Namanya kita mencoba sesuatu hal pasti kita berpikir positif untuk kedepannya. Tapi kita juga pasti ada berpikiran kalaupun nanti tidak jalan dan sebagainya ya kita harus ya ibaratnya legowo gitu ya dengan apa yang sudah kita keluarkan. Namanya kita mencoba itu tidak ada yang tahu ya kan teman-teman. Yang penting pada dasarnya kita manusia mencoba dan terus maju untuk jalanin hidup ini. Jadi singkat cerita, kita jualan mie di sana itu hanya sekitar 1,5 tahun. Sebenarnya kita masih waktu itu suami sih khususnya masih ingin melanjutkan. Awal-awal kita buka sih beberapa bulan ke depan, hampir 6 bulan ke depan itu kita rame, kita paling enggak ada untungnya gitu. Walaupun nggak terlalu banyak karena saya tahu kita juga adalah pemula gitu kan. Untuk punya keuntungan yang sangat banyak kan itu yang nggak usah muluk-muluk gitu kita pikirkan seperti itu. Tapi yang saya pikirin ya jalanin aja, uang kontrakan bisa kebayar, ada untungnya sedikit untuk biaya hidup dan kita dan anak sekolah gitu ya khususnya ya jalanin gitu sambil kita tabung uangnya gitu suatu saat kita bisa punya rumah sendiri. Jadi 1 tahun lebih itu berjalan hampir mau 2 tahun sempat naik dan turun dan pada saat turunnya banget gitu itu udah kayak harus gimana ya berpikir gitu mau lanjut terusin atau kita mundur gitu ya. Itu pertimbangannya sangat banyak. Sebenarnya dari beberapa hampir 1 tahun lebih itu udah sempat beberapa kali berpikir untuk ya udahlah kita tutup gitu. Tapi kita berusaha lagi, kita coba lagi dan pada akhirnya kita memutuskan untuk nggak jualan lagi gitu. Ya saya pikir kalau kita terusin, kalau kita pun rugi, ya buat apa gitu. Lebih baik kita nggak usah terusin, jadi kita nggak rugi terlalu banyak. Puji Tuhan banget, pada saat kita memutuskan untuk nggak jualan lagi itu, kita cari-cari rumah kontrakan. Ya di Taiwan sih sebenarnya gampang-gampang susah juga cari kontrakan rumah, apalagi yang sesuai gitu ya. Mungkin kalaupun ada beberapa rumah, tapi kan kadang nggak sesuai atau nggak srek sama kita, ya mungkin beberapa waktu kemudian kita mendapatkan rumah ini, itu juga sebenarnya menurut saya pribadi adalah kemurahan Tuhan. Karena kenapa tidak? Sebenarnya khususnya gang sekitar sini itu sering banget saya lewati saat saya mencari rumah kontrakan sama suami, tapi nggak pernah saya lihat ada tulisan di depan rumah ini khususnya kalau rumah ini dikontrakan gitu ya. Tapi suatu ketika saat kami pulang dari perjalanan dari luar, terus kayak hati saya tuh coba keliling lagi, siapa tahu ada rumah lagi yang dikontrakin atau apa. Padahal sering banget saya lewat sini gitu. Dan ternyata pada saat malam-malam itu kami lewat, kami melihat satu buah tempelan kertas merah di dinding rumah gitu. Langsung saya berhenti dan suami saya lihat, ternyata
ini dikontrakan gitu. Langsung kita telepon malam-malam itu juga pemiliknya, dan besok paginya kita janjian untuk lihat rumah ini gitu. Dan puji Tuhan rumah ini menurut saya cukup cukup uh, baik, keadaannya juga bagus, 2 lantai, di atasnya ada 2 kamar tidur, terus di bawah sini ada ruang tamu, ada dapur, kamar mandi seperti biasa. Cukup untuk kami yang hanya bertiga di sini. Dan uang kontrakannya pun, puji Tuhan, ini sangat sangat sekali juga di luar dari ekspektasi saya. Di Taiwan itu, yang saya tahu kisaran harga rumah kontrakan satu rumah ya khususnya itu sekitar berapa ya? Mungkin 4 juta sampai dengan 6 juta satu bulan. Waktu itu sempet yang mikir sama suami pas abis kita lihat rumah ini, dia terus yang punya rumah tuh kita tanya berapa harga per bulannya. Dia belum belum menentukan harga. Dia bilang, aduh berapa ya biasanya? Biasanya kamu berapa? Maksudnya menurut kamu berapa? Dia malah nanya ke kami gitu kan. Terus kami bilang ya kami nggak tahu lah. Kamu yang punya rumah kira-kira berapa? Ya nanti dia coba saya runding dulu sama kakak saya. Dia bilang gitu kan. Sampai di rumah terus suami nanya, kalau misalnya besok dia bilang harga sewanya 3 juta atau 4 juta gimana gitu. Terus aku bilang, ya kita ambil lah. Aku bilang gitu. Emang gak kemahalan? Suami bilang. Terus aku bilang, lah bukannya rata-rata di Taiwan itu sekitar 3 sampai 6 juta, aku bilang. Sekitar segitu ya. Aku bilang kalau misalnya 3 juta, 3 juta, kalau 3 juta sampai 4 juta ya kita ambil lah, aku bilang. Daripada kita di toko, aku bilang, di toko 10 juta sebulan, aku bilang. Paling nggak sisa uangnya masih ada beberapa juta bisa kita tabung, aku bilang gitu kan. Besok paginya kita temuin orang ini, kita bicara juga sama kakaknya yang perempuan, dan ternyata dia hargain ini satu bulannya kontrakannya 2.500.000, dan bener-bener kita, hah, murah banget gitu. Ini kita langsung ambil kan, langsung kita tanda tangan kontrak sewa rumah, kita kontrak sekitar 3 tahun ke depan di rumah ini. Yang punya rumah bilang, kenapa nggak 5 tahun sekalian gitu. Terus kata suami, ya sekarang 3 tahun dulu lah, nanti kita kalau mau nambah nanti kita lihat ke 3 tahun ke depan gimana gitu ya. 2.500.000 itu bagi saya untuk tinggal di Taiwan itu termasuknya murah. Untuk kapasitas satu rumah loh. Ini satu rumah, lantai atas dan juga bawah. Banyak juga orang yang tanya berapa harga kontrakan ini. Oh, 2.500.000, dan semua orang bilang itu, hah? Mana mungkin sih, murah banget itu. Saya aja kontrakannya 4 juta, saya aja kontrakannya 3 juta, saya aja kontrakannya 5 juta. Itu semua aku dengar. Dan kalau kalau sering aku dengar kayak gitu, aku cuma bilang ya itu cuma karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Aku bilang, satu, kita dipertemukan sama rumah ini, padahal aku sering banget lewat di gang ini dan nggak pernah aku lihat rumah ini ada tulisan dikontrakin, karena rumah ini kan juga selalu tutup pintunya, terus juga nggak ada tulisan merahnya gitu, nggak ada tulisan kalau dikontrakan ada tulisannya gitu ya, pengumumannya nggak ada. Tapi kenapa malam itu hati tuh keliling lagi, muter lagi gitu, siapa tahu aja ada yang baru ditempel atau kemarin kelewatan atau seperti apa, dan ternyata Tuhan mengarahkannya ke situ. Saat jalan pun belok, itu Tuhan yang mengarahkan, belok ke kanan, belok, ya ternyata langsung kita ketemu gitu. Itu ya sebenarnya percaya nggak percaya ya, tapi itulah gitu, kalau kita mau menyerahkan semua segala sesuatunya kehidupan ini ke Tuhan, ya itu jawabannya pasti akan kita temukan gitu. Yang penting kita harus sabar, kalau saat doa kita belum dijawab, tapi pasti saat Tuhan jawab itu pasti tepat. Soalnya saya sudah merasakan dan membuktikannya sendiri gitu. Saya cerita ini aja terharu mau nangis gitu ya, karena benar-benar gak disangka gitu. Jadi sekarang kita udah tinggal di satu kontrakan yang baru, sudah jalan sekitar 6 bulan. Ya sebenarnya capek gitu, tapi mau gimana ya kan harus dijalanin.
sekarang kami udah tinggal di satu kontrakan yang baru ini. Aktivitas aku juga setiap hari ya aku masak, terus aku jualin gitu. Dalam 1 minggu sih nggak masak mungkin ada 1 hari atau 2 hari karena kan bukan masalah capek ya. Kadang anak-anak kan juga kalau setiap hari jajan juga mereka pasti boros uang juga. Jadi saya juga dalam seminggu 3 atau 4 kali saya masak pasti ada. Tapi selebihnya kalau mereka mau bakso, mie ayam, ayam penyet, atau ayam geprek, empek-empek, kayak gitu, itu pasti ada. Itu selalu standby di rumah setiap hari ada. Kalaupun saya nggak masak gitu. Tapi kalau misalnya saya lagi masak, 5 menu itu pasti ada, terus ada tambahan lagi. Misalnya saya hari ini bikin gado-gado, atau bikin ketoprak, atau bikin bubur ayam, atau soto ayam, atau enggak ikan balado, atau enggak nasi uduk, nasi kuning, pokoknya atau sate, atau pokoknya masakan Indonesia gitu ya. Ya sekarang seperti itu kegiatan saya di rumah. Kalau pagi saya antar anak sekolah tetap, habis itu saya ke pasar belanja. Kalau misalnya ada bahan-bahan yang kurang, ya saya ke pasar belanja dulu. Terus saya masak. Habis masak mungkin sekitar jam 9 atau jam 10. Terus saya prepare orderan-orderan apa. Habis itu jam 11 atau enggak kalau lagi pas orderannya banyak jam 11 lewat saya jalan nganter-nganter ke rumah mereka. Selesai nganter, saya istirahat di rumah. Nanti biasanya kalau sore ada yang pesan lagi, saya baru sore nganter. Mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 sore, saya muter lagi, nganter lagi. Habis itu saya pulang dan istirahat sampai malam gitu. Tergantung kalau malam misalnya ada anak yang mau mau makanan gitu, mau bakso atau mie ayam, misalnya anaknya cuma deket banget dari rumah, ya saya anter gitu. Tapi kalau yang jauh, saya jam 6 aja saya udah nggak mau nganter gitu. Tapi kalau deket, jam 7 juga saya masih mau kok gitu. Ya puji Tuhan, ada aja berkat dan ada aja rezeki dan ada aja jalannya. Saya masak di rumah, di dapur sendiri, tanpa harus bayar uang sewa seperti dulu di toko. Ya, saya rasa lebih baik seperti ini gitu. Ini juga tempatnya lebih besar karena kan rumah gitu ya. Kalau yang di toko kan tempatnya kecil gitu. Kayak hanya beberapa petak, habis itu udah. Lantai atas pun ada sih waktu dikontrakan, tapi kita nggak gunain untuk tidur, kita gunain untuk taruh barang, dan itu pun lantai atasnya sebenarnya kecil gitu. Jauh lebih besar dan lebih baik di sini menurut saya. Nah, mungkin sedikit banyaknya seperti itu yang bisa saya ceritain selama 5 atau 6 bulan itu, apa yang terjadi dan apa yang sudah saya alami dan saya rasakan gitu. Yang pasti saya baik-baik aja, saya hanya habis pindah kontrakan, capek, dan capeknya sampai 5 sampai 6 bulan seperti ini sebenarnya terlalu lama untuk saya nggak bikin video, tapi mungkin karena saya juga kelamaan nggak bikin, jadi pas mau bikin lagi tuh rasanya males gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman juga masih setia mau menonton dan menyaksikan video-video saya, mendukung terus channel saya. Saya pikir khususnya beberapa hari lalu, coba ya kalau saya masih aktif gitu, pasti subscriber saya juga sudah meningkat. Jadi hati saya tergerak lagi untuk, coba kita bikin lagi, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman masih belum bosen dan masih setia untuk mau lihat video-video saya dan mensupport video-video saya. Di Taiwan sekarang lagi musim panas, panasnya itu 33-34 derajat, jadi panas banget ya. Kalau dibanding Indonesia masih mending gitu. Panasnya di sini tuh panasnya banget. Saya aja setiap siang nganter itu udah belang, ini putih, ini hitam, ya kan? Kaki juga begitu sama, keceplak sama sendal. Tapi ya nggak apa-apa lah, gitu namanya cari uang. Toh saya juga panas-panasannya cuma paling 1 jam di luar keliling-keliling nganter-nganter tuh kurang lebih 1 jam. Kalau ada jarak yang agak jauh dan hari itu lagi pas banyak orderan, mungkin sampai 1,5 jam. Habis itu kan saya pulang dan saya bisa istirahat gitu.
Oke, kalau gitu sampai di sini ya videonya. Nanti kita lanjut lagi videonya, mukbang atau jalan-jalan atau apapun kegiatan aku. Nanti mudah-mudahan aku rajin terus uploadnya. Kalau gitu sampai di sini semuanya. Semangat terus, pantang menyerah, apapun yang terjadi, terus berjuang dalam hidup, pasti Tuhan akan tolong. Tetap bersabar, setia, terus mengandalkan Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap. Pokoknya jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan, apapun yang terjadi, pasti Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Semangat! Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Bye-bye.